Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Restu Maulida. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu analisis kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang akan bersamanya kelak bertemu dengan Sang Pencipta. Amin. Makalah yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Siswa Kelas Rendah di SD ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dari Ibu Apini Martini, SPD MPD. Juga ada daftar isi, halaman pertama judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 prosedur pemecahan masalah, 1.4 sistematik pembahasan, bab 2 pembahasan, 2.1 tinjauan tentang membaca permulaan, 2.2 tinjauan tentang kesulitan belajar, bab 3 penutup, yaitu 3.1 kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja, materi yang pertama yaitu bab 2 pembahasan 2.1 tinjauan tentang membaca permulaan. 1. Pengertian membaca. Menurut Dahlman tahun 2014 menjelaskan bahwa membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca, sehingga membaca lebih berupa kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Jadi menurut Dahlman, membaca lebih merupakan kegiatan memahami interpretasi lambang tulisan bermakna sehingga pembaca dapat menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Zainuddin dalam 1992 menyatakan bahwa membaca dalam arti sederhana Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, dapat penulis tegaskan bahwa membaca adalah proses interaksi antara pembaca dengan teks bacaan hingga pembaca memahami isi atau makna yang terdapat dalam bacaan untuk memperoleh informasi dan bacaan tersebut. 3. Hakikat kemampuan membaca permulaan. Sesuai dengan hakikat membaca permulaan, maka kemampuan yang dipersyaratkan dalam membaca permulaan menurut Amitya Kumara dan kawan-kawan, kemampuan membaca awal yang dipelajari anak ketika mulai belajar membaca, anak-anak harus mampu atas hal-hal berikut ini. 1. Mengembangkan kemampuan asosiatif. 2. Kematangan kemampuan neurobiologi. 3. Menguasai sistem fonologi bahasa tersebut. 4. Menguasai sintaksis. Dan yang terakhir yaitu kelima, menguasai semantik. Keempat yaitu proses membaca. Turkeltaub et al. Dalam tahun 2005 menjelaskan bahwa anak mulai membaca dengan mengenal huruf berdasarkan perhatian visual atau konteks. Setelah memperoleh pengetahuan tentang abjad dan asosiasinya dengan suara, anak mulai menggunakan beberapa huruf yang menonjol dalam kata sebagai pengenalan fonetis. Lalu ketika mereka memperoleh pemahaman yang menyeluruh dari pemetaan huruf cetak ke suara, anak mulai untuk membaca sandi atau decoding huruf demi huruf. Akhirnya, saat kosakata dan otomasitas mereka meningkat, mereka menggabungkan rangkaian huruf, mengidentifikasinya sebagai suatu keseluruhan, dan mulai membaca kata-kata baru dengan analogi. Yang kelima yaitu tujuan membaca permulaan. Elis DKK atau dalam Parida Rahim tahun 2006 mengemukakan bahwa tujuan umum membaca adalah pemahaman, menghasilkan siswa yang lancar membaca. Tujuan khusus dalam membaca bergantung pada kegiatan atau jenis membaca yang dilakukan seperti membaca permulaan. Selanjutnya, menurut IGAK Wardani tahun 1995, tujuan utama dari membaca permulaan adalah agar anak dapat mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa.
sehingga anak-anak dapat menyuarakan tulisan tersebut. Di samping tujuan tersebut, pembentukan sikap positif serta kebiasaan rapi dan bersih dalam membaca juga perlu diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membaca permulaan yaitu agar siswa dapat mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa serta dapat menyuarakan tulisan tersebut. 2.2 Tinjauan tentang kesulitan belajar. 1. Pengertian kesulitan belajar. Menurut IGAK Wardani tahun 1995 mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan atau gangguan yang dialami seseorang dalam mempelajari bidang akademik dasar tertentu sebagai akibat dari terganggunya sistem syaraf pusat atau pengaruh tidak langsung dari berbagai faktor lain. Kesulitan tersebut ditandai oleh kesengajaan antara kemampuan umum seseorang dengan kemampuan yang ditunjukkan dalam mempelajari bidang tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh seseorang 19 dalam mempelajari bidang akademik dasar atau membaca, menulis, dan berhitung yang disebabkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. 2. Hakikat kesulitan membaca. Kesulitan membaca menurut Olson dan Byrne tahun 2005 adalah kegagalan untuk belajar, dan belajar adalah sesuatu yang terjadi sepanjang waktu. Itu mungkin saja oleh karena itu bahwa penyebab yang sebenarnya dalam turunan kesulitan membaca merupakan proses dinamis yang mempengaruhi kemampuan anak untuk eksploitasi instruksi membaca seperti yang disarankan oleh data tinjauan sebelumnya dalam pengaruh seluas mungkin pada parameter penilaian belajar. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan membaca adalah gangguan atau hambatan dalam membaca dengan ditunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi belajarnya. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa kesulitan membaca. 1. Penghilangan kata atau huruf. 2. Penyelipan kata. 3. Penggantian kata. 4. Pengucapan kata salah. 5. Pengucapan kata dengan bantuan guru. 6. Pengulangan. 7. Pembalikan huruf. 8. Kurang memperhatikan tanda baca. 9. Pembentulan sendiri. Dan yang terakhir yaitu ke-10 ragu-ragu dan tersedat-sedat. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.